Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Gisa Rizkyanti, NIM 22080460014 dari kelas Matematika 3A. Di sini saya akan mentutorialkan cara pengerjaan soal nomor 1 menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Keuangan. Langsung saja saya bacakan soalnya. Suatu pinjaman senilai 500 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir tahun. Simulasikan pinjaman selama 15 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, di soal yang pertama kita disuruh untuk yang pertama itu ada menghitung anuitas yang harus dibayarkan tiap akhir tahun. Kemudian mensimulasikan pinjaman tersebut menggunakan tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Langsung saja. Yang pertama, untuk menghitung anuitas kita bisa menggunakan fungsi return. Nah, untuk fungsi return di sini berarti dia, kemudian nama fungsinya saya kasih nama hitung anuitas. Kemudian argumennya itu sesuai dengan rumus anuitas itu adalah A dikali I per 1-1 plus I pangkat N. Nah, berarti di sini argumennya saya kasih A, kemudian I, kemudian N. Titik 2. Kemudian masukkan rumus anuitasnya. R sama dengan A dikali dengan I, kemudian dibagi 1-1 plus I pangkat min N. Nah, kemudian return R. Nah, kita sudah punya fungsi untuk hitung anuitas, kemudian kita inputkan nilai yang ada di soalnya. Nah, di sini di soalnya diketahui itu pinjaman 500 juta. Nah, 500 juta ini kita bisa anggap sebagai present value-nya. Itu 500 juta. Nah, kemudian ini ada bunga 6%. Bunga sama dengan 6% itu sama dengan 0,06. Kemudian akan dilunasi dalam waktu 15 tahun. Nah, berarti periode itu 15. Nah, kita sudah punya inputan datanya. Kemudian sudah punya fungsinya. Kita bisa hitung anuitasnya. Misal di sini saya kasih nama variabelnya itu anuitas, kemudian sama dengan masukkan nama fungsinya tadi berarti hitung anuitas, kemudian di sini ada present value, kemudian ada bunga, kemudian ada periode. Nah, kita coba running.
Pas. Nah, di sini nilainya itu 51.381.979 sekian. Nah, coba kita lihat di Excel-nya. Di Excel itu 51.481.381,98 sama ya, cuma yang membedakan adalah yang di belakang koma. Sini kita bisa kasih titik 2 kemudian titik 2F running. Nah, di sini komanya menjadi 98 seperti yang ada di Excel. Nah, kita sudah dapat anuitasnya, berarti kita sudah menyelesaikan persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua itu menyimulasikan peminjaman itu menggunakan konsep tabel anuitas. Nah, di tabel amortisasi ini, jadwal amortisasi ini ada periode anuitas, bunga terbayar, amortisasi, kemudian ada sisa hutang. Kita bisa print di sini. Ada periode, kemudian kita tab biar bagus nanti tampilannya. Kemudian ada anuitas, kemudian kita tab ada bunga terbayar, kemudian kita tab ada amortisasi, kemudian kita tab, kemudian ada sisa hutang. Nah, kemudian selanjutnya di sini ini kan tabelnya mulai dari 0 sampai 15. Nah, sedangkan di Python itu perulangannya biasanya mulai dari 1 dan seterusnya, mulai dari 1 lah intinya. Nah, untuk periode ke-0 kita bisa buat sendiri. Jadi di sini print, masukkan periode yang pertama, berarti ada 0, kita tab, kemudian nilai yang lainnya itu kan kosong ya, berarti kecuali sisa hutangnya. Sisa hutangnya berarti sama dengan present value-nya, itu 400 juta. Kemudian kita tab lagi. Berarti ini untuk periode anuitas, bunga, kemudian amortisasi, kemudian kita tab lagi. Dan yang terakhir itu adalah present value-nya, sisa hutang yang periode ke-0. Nah, dah. Nah, ketahui di sini bahwa sisa hutang periode ke-0 kan 500 juta. Nah, berarti untuk selanjutnya yang perlu ulangan mulai dari 1 sampai selanjutnya itu berarti sisa hutangnya itu kan berarti menggunakan periode yang ke-0 terlebih dahulu. Karena rumusnya kan ini ya. Rumusnya yang sisa hutang periode sebelumnya dikurangi amortisasi. Berarti di sini
Terlebih dahulu kita kasih sisa hutang sama dengan sen. Nah, barulah kita gunakan for looping for i in range dari 1 hingga periode plus 1. Nah, di sini maksudnya range 1, periode plus 1 itu artinya dia akan berulang mulai dari 1 hingga periodenya. Jadi kalau range itu periode plus 1-nya tidak ikut. Jadi nanti akan berulang dari 1 sampai periodenya, yaitu 1 sampai 15 berarti. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bunga terbayar. Bunga terbayar itu rumusnya adalah sisa hutang dikali bunga per tahun. Sisa hutang dikali bunga. Karena di sini variabelnya adalah bunga. Kemudian selanjutnya adalah amortisasi, yaitu anuitas dikurangi bunga terbayar. Amortisasi sama dengan anuitas kurangi bunga terbayar. Nah, untuk selanjutnya adalah sisa hutang, yaitu sisa hutang sama dengan sisa hutang sama dengan sisa hutang dikurangi amortisasi. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, penulisan ini sama artinya dengan sisa hutang sama dengan sisa hutang dikurangi amortisasi. Kemudian karena sudah semuanya kita bisa print. Berarti yang pertama itu periodenya, berarti kita tulis I. Ini kemudian kita tab, kemudian ada anuitas. Jangan lupa kasih seperti ini untuk menampilkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu, setelah anuitas ada bunga terbayar. Bunga terbayar. Tab lagi. Setelah bunga terbayar ada amortisasi. Setelah amortisasi, barulah ada sisa hutang. Nah, sudah selesai. Coba kita jalankan. Nah, sudah tampil di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadwal amortisasinya sudah ada mulai dari periode 0 sampai dengan 15. Kita coba bandingkan, cocokkan ya dengan yang di Excel. Apakah sama? Nah, sisa hutang periode pertama itu ada 500 juta sama. Kemudian yang selanjutnya itu ada bunga terbayar. Anuitasnya tadi sudah sama ya. Kemudian bunga terbayar itu periode 1 30 juta sama. Kemudian sama ya. Kemudian untuk amortisasinya itu 21 juta 481. 21 juta 481 381,98
sama, kemudian untuk sisa hutangnya 47.851, 478 juta ya. 478.518.618.000. Nah, sama, 0,02 sama. Kemudian yang terakhir itu sisa hutang dari periode 16 0,0 sama ya. Nah, karena sama, kita bisa hapus. Nah, makin cakep ya. Nah, sudah, berarti karena sama, berarti program yang kita buat ini berhasil. Jadi untuk soal nomor 1 kita sudah menyelesaikan persoalan yang pertama, yaitu menghitung anuitas. Kemudian persoalan yang kedua yaitu mensimulasikan daripada konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi itu sendiri. Nah, sekian dari saya untuk menjelaskan tutorial soal yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.